Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk soal nomor 15-nya, kita lanjut ke soal nomor 16. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X bla 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 adalah X. Nah, ini kan ada 7 bilangan nih. Ya, kalau misalkan kita kasih bikin kotak gitu ya. Bikin kotak, terus ada 7 kotak gitu ya misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti udah jelas tengah-tengahnya adalah yang bagian sini nih. Ya, tengah-tengahnya bagian sini X. Kemudian di sini kan kalau untuk median kan wajib diurutkan gitu ya. Berarti sisanya yang belum kita ikutin adalah 4. Kemudian 5. Kemudian 4 sama 5 udah. Terus 11. Kemudian 11 udah. Terus 16. Nah 11. Kemudian 16. Terus 19 dan 22. Nah kalau misalkan kita perhatikan di sini possible ya, kemungkinan nilai X gitu ya. Kemungkinan nilai X itu ya kemungkinan nilai X itu ya 11 sampai 16. Karena kalau 11 masih bisa termasuk di sini, 16 pun masih bisa termasuk di sini. Yang penting ada di rentan antara 11 sampai 16. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P ini X alias medianya itu sendiri. Terus Q itu adalah rata-rata data. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan dikaitkan dengan rata-rata, berarti untuk perhitungan dari sini rata-ratanya adalah X bar sama dengan jumlah dibagi banyak. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 11 tambah X tambah 16 ditambah 19 ditambah 22 dibagi 7. Berarti X barnya sama dengan, nah hasilnya adalah X ditambah dengan 77 ya. 4 tambah 5 kan 9, 20, 36, 36 tambah 19 adalah 55, tambah 22, 77 per 7. Nah di sini kalau misalkan kita tahu berarti di sini kita punya rata-ratanya kurang lebih X tambah 77 dibagi 7. Ya kan, X tambah 77 dibagi 7. Nah, misalkan ya. Nah, di sini ada beberapa posibilitas kan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita tahu bahwa di sini X yang mungkin adalah 11 paling kecil. Oke, sekarang kalau misalkan kita cek nih yang paling kecil kalau X-nya 11. Apakah benar? Nah, maksudnya apakah ada nilainya? Nah, untuk P-nya berarti kan sama itu adalah X sama dengan 11. Kemudian untuk Q-nya itu adalah X tambah 77 per 7. That means berarti 77 per 7 itu setara kurang lebih adalah 12,57. Nah, di sini untuk yang X sama dengan 11, kita punya kesimpulan untuk P lebih kecil daripada Q. Nah, tapi kita cek dulu juga karena ada beberapa posibilitas yang lain. Kita cek dulu bagaimana kalau yang paling besar. Apakah yang paling besar ini juga sama P lebih kecil daripada Q? Kita cek. Ini 16. Berarti kalau P itu sama dengan X adalah X sama dengan 16. Dan untuk Q-nya adalah X tambah 77 per 7. Berarti 16 ditambah 77 per 7. Nah, 16 tambah 77 itu kan 83 ya kalau nggak salah ya. Berarti 77 tambah 16, 93 dibagi 7. Itu nilainya adalah kurang lebih 13,28. Nah, sedangkan ketika dia nilai maksimum, dia berubah, di mana P-nya lebih besar daripada Q. Berarti bisa kita katakan bahwa dengan nilai X yang masih ambigu, ya, dengan nilai X yang masih ambigu, kita mempunyai kalimat, berarti kesimpulannya adalah kalimatnya tidak konstan. Sehingga
Kalau kalimatnya tidak konstan untuk nilai X yang berbeda, ya, untuk nilai X yang berbeda, maka bisa kita katakan informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu pilihan 3 di atas. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil, ataukah sama dengan. Terkecuali pas kita masukin angka 16 ya, ternyata masih lebih kecil. Oh, jawabannya berarti P lebih kecil daripada Q. Bisa jawabannya B. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalau misalkan ada yang masih sedikit ambigu atau ada beberapa nilai X, dicek dulu apakah rentang nilai X-nya atau interval nilai X-nya memenuhi jawaban yang ada di atas ini atau enggak ya. Ternyata pas kita cek kalau 11 itu lebih kecil, sedangkan kalau 16 lebih besar. Berarti tidak konsisten ya. Kita lanjut. Jadi nomor 16 jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Nah, di sini dikasih tahu bahwa X itu lebih besar 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q jika informasi yang diberikan hanya X plus 2, lebih besar daripada 2? Apakah mungkin, gitu ya, apakah mungkin? Nah, sekarang kita cek dari yang P-nya terlebih dahulu. Nah, kita ngecek dengan X-nya sama dengan 3, karena 2-nya nggak boleh. Nah, sekarang kita cek dulu untuk yang kuantitas P-nya, katanya 1 kurang X pangkat 4 per 1 dikurang X kuadrat. Nah, tapi sebenarnya coba kita cek dulu apakah bisa kita sederhanakan gitu ya. Tapi kalau misalkan emang nggak mau mikirin disederhanakan atau enggak, ya cara yang paling gampang adalah seperti ini. Emang mau nggak mau harus nyoba. Tapi possible nggak gitu loh. Nah, ini 1 dikurang 3 pangkat 2, berarti 1 dikurang 81 per 1 dikurang 9. Berarti ini adalah min 80 per min 8, that means artinya 10. Nah, bagaimana dengan Q-nya? Kalau untuk Q-nya adalah 2 ditambah X, that means berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, dia punya kesimpulan bahwa P lebih besar daripada Q. Nah, sekarang kita agak gedein dikit. Agak jauhin aja. Misalkan 10 deh, gitu ya. 10. Untuk P-nya adalah 1 dikurang X pangkat 4. Nah, sama dengan per 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 10 pangkat 4 per 1 dikurang 10 pangkat 2. Ini adalah 1 dikurang 10.000 per 1 dikurang 100 ya. Berarti sama dengan berapa nih? Minus 999 ya. Berarti coba 10.000 ya. Iya, benar. Terus kemudian ini minus 99. Berarti berapa tuh? Kalau misalkan kita hitung. Tapi sebelum itu saya cek dulu ya. 10.000 kurang 1, betul. Nah, 999 dibagi 9.999 dibagi dengan 99, jawabannya adalah 101. Nah, sedangkan untuk Q-nya sama itu adalah 2 ditambah X sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Oh, berarti pas kita makin jauh ini, nilai X-nya ternyata nilai rentang si P sama Q-nya makin jauh ya. Kalau kalian perhatikan ini cuma 5 bedanya. Bedanya cuma 5. Sedangkan kalau ini bedanya adalah udah lebih dari berarti 101 dikurang ini ya. Dikurang 12 adalah 89. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa kalau kita lanjutkan lagi, of course akan lebih besar P-nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Tapi apakah ada cara lain? Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Bisa nggak sih yang fungsi P-nya ini? Nah, 1 dikurang X pangkat 4 per 1 dikurang X kuadrat.
Ini kan sama aja kayak min dari X pangkat 4 dikurang 1 gitu ya. Per min dari X kuadrat dikurang 1. Sehingga di sini kan hasilnya positif, that means ya. Makanya kenapa di sini hasilnya positif semua, walaupun 1 dikurang. Karena minus dibagi minus. Nah, sama dengan, ini bisa kita jabarkan menurut persamaan X kuadrat tambah 1 dikali X kuadrat kurang 1. Yang persamaannya begini, A pangkat 2 dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Berlaku juga kalau A pangkat 4 dikurang B pangkat 4 berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikali dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini berarti per X kuadrat dikurang 1. Nah, berarti ini coret dong ya kan, habis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 dikurang X pangkat 4 per 1 kurang X kuadrat itu ekuivalen bentuknya dengan X kuadrat tambah 1. Nah, di sini tinggal dibandingkan. Oh, ini saya punya sesuatu yang setara dengan X kuadrat tambah 1. Yang satu lagi cuma X tambah 2 ya. Yang Q-nya cuma X tambah 2. Berarti kalau misalkan ini saya masukkan lebih besar daripada 2, ya, misalkan 3 deh, pasti bakal lebih gede yang ini. Karena apa? Pangkat 2, seperti itu. Terkecuali kalau ini kita masukkan 1 ya, 1 tambah 1 jadinya 2, sedangkan di sini 1 tambah 2 hasilnya 3, jadi lebih kecil. Tapi diminta cuman X lebih besar daripada 2. Jadi membandingkan yang ini dengan syarat dengan batasnya adalah X lebih besar daripada 2, jawabannya akan lebih besar yang P. Oke? Jadi kalau emang nggak mau ribet-ribet merubah bentuk, atau mungkin misalnya mau merubah bentuk untuk mempermudah perhitungan, ya nggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalkan emang nggak yakin nih, misalkan dengan jawaban yang kayak, oh ini kuadrat, ini seperti ini, kalau lebih besar daripada 2, nggak puas kalau jawabannya nggak dicoba. Maksudnya nggak dicoba tuh kayak misalkan saya masukin X sama dengan 3 nih misalkan. Berarti P-nya adalah X kuadrat tambah 1 sama dengan 3 kuadrat tambah 1 sama dengan 10. Nah, untuk Q-nya itu adalah X tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Tuh, lebih besar yang P kan. Nah, kemudian untuk X sama dengan 10, P-nya adalah X kuadrat tambah 1, 10 kuadrat ditambah 1 sama dengan 101, sedangkan untuk Q-nya adalah X tambah 2, jadinya 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, ternyata jawabannya akan sama seperti yang ada di sini. Gitu ya. Oke, jadi untuk caranya, untuk cara pengecekannya, kalau emang kalian bisa langsung ya langsung aja. Kalau untuk lebih memastikan, kalian boleh cek ulang supaya nggak keliru. Karena masalahnya ini soalnya nggak susah, tapi kalau misalkan nggak teliti, jadi salah kan sayang gitu ya poinnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk soal nomor 17-nya, kita lanjut ke nomor 18. Segi 5 terbentuk, ini ada gambarnya ya, sorry ya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, katanya segi 5 ya, A, B, C, D, E, ini kan segi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, segi 5, tapi tidak beraturan. Terbentuk dari dua siku-siku ABC, ya betul, siku-sikunya di B, dan BAD dengan siku-sikunya di A ya, dengan panjang AD-nya 3. Oke, berarti di sini 3 panjang AD-nya. Kemudian BC-nya 5. Di sini 5. Nah, kemudian AB dan BD itu berpotongan di titik E. Nah, luas segitiga yang diarsir di sini, ya, luas segitiga yang diarsir di sini, atau begini aja deh. Atau yang ini aja deh, nggak apa-apa. Ini luas segitiganya katanya 12 satuan luas. Nah, di sini ditanya adalah jarak titik. Berarti ini begini aja ya.
diberitahukan aja luas segitiga AEB sama dengan 12 satuan luas. Nah, ditanya adalah berapakah jarak E ke AB? Nah, ingat jarak titik ke suatu garis itu wajib tegak lurus ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa jarak titik ke E ke AB itu diwakili oleh garis EX. Nah, di mana EX ini adalah tinggi segitiga ABE. Nah, di sini kira-kira ngerjainnya gimana? Nah, di sini putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita cek. Di sini pernyataannya kita ngecek dulu satu-satu. Apakah kalau 1 aja cukup? Terus kalau misalkan 2 aja gimana? Apakah harus bareng-bareng? Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kalau AC-nya sama dengan 14 ya. Nah, AC-nya sama dengan 14 nih. Nah, kalau AC-nya sama dengan 14, dimana kan kalau misalkan kita mau menghitung luas AEB ini adalah, kita bisa bilang bahwa AB dikali EX dibagi 2 sama dengan 12. That means berarti di sini dapat disimpulkan untuk mencari EX kita cuman butuh butuh nilai AB nih. Nah, sekarang dikasih tahu bahwa A ke C ini sepanjang garis ini itu panjangnya adalah 14. Nah, itu gambar yang pertama ya. Nah, kemudian di sini gambar yang kedua. Nah, berarti ini gambarnya sebelum ini dulu. Nah, ini gambar keduanya. Karena nanti takutnya biar nggak bentrok. Nah, ini D ke B-nya ini adalah 12. Ini 14. Nah, gimana? Kira-kira bisa nggak nyari AB-nya kalau dikasih tahu 14? Oh, bisa. Of course bisa. Kenapa? Karena untuk mencari AB di sini kita bisa gunakan segitiga yang ada di A, B, C. Ini 5, ini 14. Berarti untuk mencari AB kuadrat atau mencari AB itu kita gunakan Pitagoras. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Berarti AB kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Berarti AB kuadrat sama dengan 14 kali 14 itu berapa coba? 14 kali 14 adalah 196 ya. 196 dikurang 25. Berarti AB kuadrat sama dengan 171 ya. Dikurang 25 ya, 171. That means berarti AB-nya sama dengan akar 171. Nah, ya udah. Berarti bisa nggak nyari tingginya? Ya bisa. Yang penting kan butuh AB. Gitu kan? Nah, kalau nanti dilanjutkan, berarti nanti AB dikali EX sama dengan 12 atau sama dengan 24. AB-nya akar 171, EX sama dengan 24, EX-nya sama dengan 24 per akar 171. Cuman kan nggak dibutuhkan ya, nggak dibutuhkan realnya. Yang dibutuhkan hanyalah bisa atau enggak. Oke, ternyata untuk nomor 1 bisa. Apakah pas kita cek ini nomor 1 wajib harus pakai nomor 2? Nggak pakai. Nah, sekarang berarti ini kita bisa bilang nomor 1-nya ini independen ya, bebas ya. Ini independen nih, bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, PD-nya 12. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan kita mau ngecek luas, ini kan AEB sama dengan 12, maka kan berarti di sini bisa kita bilang bahwa AB dikali EX per 2 itu sama dengan 12. Nah, kita butuh AB-nya aja nih. Bisa nggak? Oh, ternyata bisa untuk mencari nilai AB yang ada di gambar yang kedua ini. Ya, ini gambar kedua. Ini gambar pertama. Dari gambar yang kedua, untuk mencari AB, kita bisa akalkan dengan menggunakan segitiga yang di sini. A, B, D, ini 12, ini 3. Berarti kita bisa bilang langsung aja ya, AB
sama dengan akar dari DB kuadrat dikurang AD kuadrat. Berarti AB sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti AB sama dengan akar 144 dikurang 9. Nah, AB sama dengan akar berapa nih? Akar 135 ya. Nah, coba saya cek dulu. Untuk 144 dikurang dengan 9, jawabannya adalah 135. Betul ya ternyata ya. Oke, berarti apakah kalau cuma 2 doang bisa? Bisa. Ini independen ya, alias bebas ya. Merdeka, dia nggak tergantung sama yang lain. Nah, apakah dua-duanya wajib dipakai? Tidak. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, nilai AB-nya yang ada kita pakai di nomor 2 dengan yang di nomor 1 itu berbeda. So, mereka tidak saling bertergantungan, alias berdiri sendiri masing-masing. Oke, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Tidak, ya. Bukan yang ini jawabannya. Yang B, bukan juga. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup menjawab pertanyaan, tapi 1 aja nggak cukup. Enggak, satu aja bisa dipakai kok. Pernyataan 1 saja cukup, dan pernyataan 2 saja cukup. Oke. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan, salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Jadi kalau emang misalkan ini ya tinggal apa yang ada diinfokan, tinggal masukin aja nih. Karena pasti misalkan even though walaupun misalkan kita nyari AB-nya ini bisa tanpa menggunakan informasi yang ada di sini, tapi kita harus ngikutin prosedur yang ada di sini. Gitu loh ya. Kita ikutin aja ada yang prosedur yang di soal di sini. Jangan ngadi-ngadi lah. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi untuk nomor 18 jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, pada bangun di atas, garis AE, nah gambarnya belum nih, sorry ya. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, AE berpotongan dengan BD, ya, AE berpotongan dengan BD, garis lurusnya berpotongan di titik C. Berapakah X dikurang Y? Nah, putusan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu. Untuk pernyataan 1, AB sama dengan BC sama dengan AC nih. AB sama dengan BC sama dengan AC. Nah, untuk pernyataan 1, karena berhubung berarti di sini bisa kita bilang bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi gitu ya. Nah, segitiga sama sisi berarti satu sudutnya sama 60 derajat semua. Ya, 60 derajat semua. Berarti di sini kita peroleh X-nya sama dengan 60 derajat. Tapi apakah cukup untuk menjawab X kurang Y? Nah, nggak bisa karena Y-nya juga belum tahu. Nah, di informasi kedua, ya, DE sama dengan EC, DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, di sini pun juga bisa kita bilang bahwa segitiga DEC, ya, DEC itu adalah segitiga sama sisi yang artinya adalah 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Sehingga bisa kita peroleh Y-nya sama dengan 60 derajat. Nah, ternyata kalau pas dikombinasikan, untuk menghitung X kurang Y bisa. Karena X-nya udah ada, Y-nya udah ada. Berarti bisa kita katakan, ya, kita butuh dua-duanya. Jadi apakah yang A benar jawabannya? Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan tapi 2 saja tidak cukup? Salah. 2 saja cukup tapi 1 saja tidak cukup? Juga salah. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tapi 1 aja nggak cukup. Nah, inilah jawaban yang benar ya. Yang C. Yang artinya untuk mencari nilai X kurang Y, kita harus tahu nilai X dan nilai Y. Dan karena berhubung dikasih tahu kondisi seperti yang nomor 1 dan nomor 2, kita bisa dapat nilai X dan Y-nya sekaligus. Ya. Jadi dua-duanya harus dipakai.
Karena kalau cuma satu doang dipakai, ketemu nilai X-nya, Y-nya enggak. Begitu juga kalau dua doang, ketemu Y-nya doang, tapi X-nya enggak. Jadi nggak bisa dijawab. Nah, pernyataan satu saja cukup atau dua saja cukup? Tidak ya, harus pakai bareng-bareng. Kalau satu saja cukup, dua saja cukup, tuh berarti kalau kita ketemu X-nya aja udah kelar, Y-nya, ya kalau ketemu Y-nya aja udah kelar. Ya, tapi ternyata yang ditanya X kurang Y ya, bukan X aja atau Y aja. Jadi jawaban untuk nomor 19 adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 19-nya. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal nomor 20. Misalkan X dan Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang kartesius ya, yang X dengan Y, dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Berarti bisa kita katakan bahwa di sini X tidak sama dengan Y gitu ya. Jadi X sama Y itu nggak sama. Apakah X lebih besar daripada Y? Nah, di sini ada disuruh nanya nih. Kalau misalkan X tidak sama dengan Y, apakah kita bilang X itu lebih besar daripada Y? Tapi dikasih clue. Yang pertama adalah X kuadrat dikurang 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X kurang Y. Terus kalau yang nomor 2, 2X sama dengan 2Y kurang 6. Nah, sekarang yang kita kelihatan simpel aja deh. 2 dulu nih. Dari pernyataan nomor 2, 2X sama dengan 2Y dikurang 6. Berarti di sini bisa kita bagi 2 dulu ya. Jadinya berarti X sama dengan Y dikurang 3. Nah, berarti kalau kita bisa bilang apakah ini bisa kita katakan X lebih besar daripada Y. Nah, karena berhubung X itu adalah hasil pengurangan dari Y dengan 3, artinya bisa kalau misalkan Y-nya di sini adalah 2, misalkan kita pilih ya. Di sini kita cross check aja. Kalau kita pilih Y-nya sama dengan 10, maka X sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. Berarti di sini X-nya lebih kecil kan. Kemudian kalau kita pilih 0, ya, berarti Y sama dengan 0 dikurang 3, yaitu min 3. Kemudian kalau kita pilih Y-nya sama dengan minus 5, maka X ya, ini sorry ya, yang atas ini X. Nah, berarti ini X sama dengan min 5 dikurang 3, min 8. Berarti untuk nomor 2 ini, dia nanyakan apakah X lebih besar daripada Y. Apakah ini bisa cukup menjawab pertanyaan? Bisa ya, 2 aja cukup. Nah, sekarang kita cek untuk yang nomor 1. Untuk nomor 1, itu adalah X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan X kurang Y. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, ini bentuknya cukup menarik. Ya, kenapa? Kalau kalian perhatikan koefisiennya adalah 1, 2, 1. Terus kemudian ini pangkatnya 2, paling ujung pangkatnya 2, di tengah-tengahnya pangkatnya 1. Berarti ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X dikurang Y kuadrat. Karena kalau misalkan kita hitungan ya, kita hitung-hitung ya lagi. X kurang Y kuadrat itu kan kalau kita pisah secara pakai segitiga Pascal ya. 1, 2, 1. Di sini X-nya pangkat 2. Di sini X-nya pangkat 1, di sini X-nya pangkat 0. Kemudian di sini Y-nya pangkat 0, tapi di sini min Y ya. Min Y pangkat 0, di sini min Y pangkat 1. Di sini min Y pangkat 2. Berarti ini jadinya kan 1 dikali X kuadrat dikali 1, jadinya X kuadrat. Ini hasilnya adalah min 2XY. Ini hasilnya adalah plus Y kuadrat. Sesuai kan? Nah, sama dengan 4 dikali X kurang Y. Nah, di sini sama-sama kita bagi nih, atau kita bisa bilang begini. X kurang Y pangkat 2 per X kurang Y sama dengan 4. Berarti X dikurang Y sama dengan 4. Nah, di sini dibilang bahwa X sama dengan Y ditambah 4. Nah, di sini kan cuma ditanya apakah X lebih besar daripada Y. Nah, di sini bisa kita jawab dong. Apakah
X lebih besar pada Y? Ya. Kalau yang di bagian sini, apakah X lebih besar pada Y? Tidak. Nah, berarti bisa dijawab dong, ya kan? Nah, ternyata jawabannya yang tepat adalah 1 saja cukup, 2 saja cukup. Karena di sini cuma nanya apakah X lebih besar pada Y? Ya, kalau iya. Ya, kalau enggak, ya enggak. Tapi ternyata pas kita cek, salah satu aja, untuk nomor 1 aja cukup untuk menjawab apakah dia X yang lebih besar pada Y. Begitu juga untuk yang nomor 2. Jadi makanya pernyataan 1 saja cukup, 2 saja cukup. Apakah wajib mereka berbarengan? Enggak. Karena mereka independen. Karena jawabannya enggak sama, ya. Oke. So ini kita hapus terlebih dahulu ya untuk soal nomor 20-nya. Nah, kita akan lanjut. Tapi sebelum lanjut, ini mengakhiri sesi mengenai untuk pengetahuan kuantitatif ya. Jadi ada 20 nomor untuk pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang untuk numeriknya kan ada di bagian penalaran umum juga ya. Yang kurang lebih kayak jatuhnya tuh untuk barisan dan deret gitu ya. Terus pola bilangan atau aritmatika dan aljabar seperti itu. Nah, nomor 21, bilangan yang nilainya lebih besar daripada 0,33 dikali 18 per 19 itu berapa? Nah, oke. Ini kalau emang nggak mau repot, ya harus dihasilin. Tapi gimana caranya biar nggak ribet? Ini 0, mungkin 0,11 gitu ya. Dikali 3 dikali 18 per 19. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk yang opsi A, kalau misalkan kita cek kan jadinya 0,11 dikali 9 dikali 18 per 38. Kemudian untuk opsi B, 0,11 kali 9 kali 3 per 38. Nah, terus kemudian untuk yang C, I think mungkin ini dipisah aja lah ya. Tulisannya nggak sesuai sama ukurannya. 0,99 dikalikan dengan 18 per 38 itu sama dengan, supaya kita rubah bentuknya sama ya, 0,11 kali 9 kali 18 per 38. Nah, berarti supaya bentuknya sama juga, di sini pun juga kita akan hitung dalam bentuk per 38 biar adil. Jadi ini kita kali 2, bawahnya kali 2 supaya jadi 38. Jadi ya 0,11 kali 3 ya dikali 18 36 ya, berarti 3 dikali 36 per 38. Nah, sekarang untuk yang B itu adalah 0,99 dikali dengan 3 per 38. Jadi 0,11 kali 3 dikali 9 kali 3 per 38. Untuk yang C, 0,99 dikalikan dengan 6 per 19. Nah, ini kali 2, ini kali 2. Jadinya 0,11 kali 9 dikalikan dengan 12 per 38. Nah, kemudian yang D, ya, yang D itu 0,66 sama dikalikan dengan 18 per 38. Berarti ini 0,11 kali 6 kali 18 per 38. Nah, untuk yang E itu adalah 0,6. 6 dikali 9 per 19. Berarti ini kita kali 2 bawahnya sama atasnya. Jadinya 0,11 kali 6 kali 18 per 38. Wait. Nah, berarti kalau kita perhatikan, di sini polanya sama nih. Sama-sama ada 0,11-nya ya. Ada 0,11-nya. Berarti karena berhubung ada 0,11-nya, kita nggak usah hitung ya. 0,11-nya kita nggak usah hitung. Jadi bisa kita abaikan. Kemudian sama-sama bawahnya 38. So, ini juga nggak usah kita hitung. Yang berbeda hanyalah bagian atasnya.
ya. Nah, berarti di sini yang kita perlu hitung adalah 3 kali 36-nya aja. 3 kali 36 adalah 108. Terus kalau untuk yang oranye ini 9 kali 18, jawabannya adalah 18 kali 9 kan 27 ya. 72 ya. Jadinya 9 tambah 7 itu 16. Coba saya cek dulu. 162 bukan. 18 kali 9. 18 kali 9 adalah 162. Nah, kemudian untuk yang B itu adalah 9 kali 3 sama dengan 27. Berarti otomatis ini udah nggak bakal mungkin lah ya. Nah, sebenarnya bisa kita cek untuk yang B udah nggak usah perlu dicek, nggak apa-apa. Kemudian untuk 9 kali 12, wah ini udah nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang bahwa sebenarnya untuk yang B sama C, jadi ini kita kelompokannya A sama C ya, A sampai C. Ternyata untuk B itu udah pasti, lihat nih. Yang ini, yang sini ini 9 kali 3. Terus yang hijau itu 9 kali 12. Otomatis yang paling besar untuk mendahului 108 kan cuma yang ini doang ya. Jadi apa namanya, yang lebih besar kan yang ini. Walaupun mungkin ini possible-nya untuk lebih dari 108, tapi nggak bakal mungkin jawabannya ada double. Toh juga kalau dihitung kan bener nih, ini 108 ya. Sedangkan ini adalah 27. Jadi sebenarnya yang dua ini, yang B sama C, nggak usah kalian cek. Karena berhubung udah angkanya pas kita lihat, oh ternyata yang 19 kali 18, 19 kali 3, yang 19 kali 12. Of course, yang mungkin possible untuk mendahului yang 108 itu adalah 9 kali 18. Nah, kemudian di sini ada juga nih kelompok yang di bawahnya ya. Kelompok yang di bawahnya ini bisa kita bilang juga sama-sama untuk 0,1 kali 0,11 kali 6 kali 18. Tapi ternyata sama nih. Nah, di sini yang perlu kita hitung adalah sama-sama 6 dikali 18. 6 dikali 18 mungkin nggak jawabannya lebih dari 108? Jawabannya nggak bakal mungkin lebih dari 108. Orang jawabannya dia 6 kali 18 gitu kan. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang A, tanpa kalian perlu repot-repot menghitung seperti itu ya. Atau kalau misalkan emang nggak mau capek ngitung, misalkan yang B udah pasti nggak bakal mungkin ya, jadi bisa dicoret. Terus yang C kalau kalian mau hitung ya 9 kali 12 nya aja. Terus habis itu yang D sama E hitungnya sekali aja. Terus yang A juga seperti itu. Terkecuali kalau kalian mau rajin, misalkan 0,99 kali 18 per 38 itu hasilnya berapa, ya monggo ya, tidak melarang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 22 ini pun juga kurang lebih sama. Kalau ditanya kayak gini, kalau kalian emang mau hitung, misalkan mau berhitung ini berapa hasilnya ya, ini jawabannya adalah 57,857%. Ya, ini kita pakai kalkulator aja ya. Tapi kalau pakai tanpa kalkulator bisa nggak? Mana yang lebih besar lebih kecil? Of course bisa ya. Caranya gimana? Nah, sama. Kita harus membandingkan atau menyamakan sesuatu atau membuat pola. Jadi biar ketahuan, oh ternyata yang perlu dibandingin itu ini aja loh gitu. 9 kali 60 dibagiin dengan 14, jawabannya adalah 38,57 juga. Ini 38,57%. Sedangkan ini adalah 810 dibagi dengan 21, juga sama 38,57%. Kemudian yang ini 18 kali 45 dibagikan dengan 21 adalah juga sama 38,57%. Nah, berarti ini jawabannya adalah yang A kalau kita hitung kalkulator. Nah, kira-kira kalau nggak pakai kalkulator itu gimana cara ngerjainnya gitu kan? Nah, sekarang
Di sini kalau kita perhatikan untuk yang bagian persenannya, ya bagian persenannya ini kelipatan 15 semua loh. Ya. Jadi sebenarnya untuk yang A, kalian boleh rubah bentuknya 9/7 misalkan. A dikali 45% itu sama aja kayak 9/7 dikalikan dengan 3 kali 15%. Ya. Nah, kemudian untuk yang B, nah itu adalah 18/7 dikali dengan 15%. Berarti ini adalah 18/7 ya dikali 1 dikali 15%. Kemudian untuk yang C, 9/14. Nah, di sini biar adil bentuknya, maka di sini biar adil bentuknya, di sini harus dibagi 2, ya. Biar bawahnya bentuknya 7. Nah, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Jadinya 4,5/7 dikalikan dengan 60 itu berapa? 4 kali 15%. Ya. Kemudian untuk yang D adalah 9/21 dikalikan dengan 90%. Nah, kalau ini sama-sama dibagi 3, ya. 3 ini 7. Jadinya bisa kita bilang ini 3/7 dikalikan dengan 90 bagi 15 itu adalah berapa coba? 90 bagi 15 itu 6. Jadi di sini 6 kali 15%. Nah, kemudian untuk yang E, adalah 18/21 dikalikan dengan 45% sama dengan ini sama-sama dibagi 3 juga. 7, 6. Jadinya 6/7 dikalikan dengan 3 kali 15%. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata ada kemiripan. Bawahnya nih, ya kan? Sama-sama 7. Berarti nggak usah kita ikut hitungan. Kemudian, ada lagi nih, sama-sama 15%. Nah, jadi yang kita perlu hitung adalah yang beda semua nih. Ada yang 9 kali 3, ini berarti kurang lebih 27, ya. Kemudian untuk yang hijau ini 18 kali 1 ya 18. Kemudian yang ungu ini adalah 4,5 kali 4 ya 18. Kemudian yang oranye itu adalah 3 kali 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian untuk yang E adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Ternyata benar kan? Yang paling gede itu adalah yang A. Seperti itu sebenarnya. Atau kalau kalian emang punya cara lain pun nggak ada masalah. Soalnya kalau untuk masalah lebih cepat apa enggak itu tergantung kebiasaan aja. Misalkan, lebih suka yang kayak gini itu nanti bakal makin cepat kok ngerjainnya ya. Jadi nggak wajib harus ngikutin cara seperti ini. Nah, oke. Sebelum lanjut ya ke soal berikutnya, di sini juga boleh nih untuk nomor 21 dulu ya. Untuk yang di sininya juga boleh nih karena berhubung kelipatan 0,33. Jadi 0,33 dikali sesuatu ya. Jadi 0,33 kali 3, 0,33 kali 3, 0,33 kali 3, 0,33 kali 2 gitu ya. 0,33 kali 2 juga boleh ya. Jadi sebenarnya untuk memecahnya saya balikan lagi ke kalian karena seketemunya sih. Jadi nggak wajib harus seperti ini. Kalau kalian ketemu cara lain yang lebih mudah dan lebih mudah dipahami ya oke, that's no problem. Kalian boleh share juga di kolom komentar ya. Jadi sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 23 ya, 23. Kita hapus dulu nih. Nah, nomor 23 dan nomor 24 ini adalah pola bilangan yang menyusahkan. Kenapa dibilang susah? Karena nggak semua orang kadang langsung kepikiran polanya itu gimana, gitu ya. Nah, untuk nomor 23, di sini ada X, ada 27, ada 9, ada 45, ada 27, ada 63, ada Y. Nah, kita cek nih, kalau misalkan pola itu coba berderet bisa nggak? Kayak misalkan ini dibagi 3, terus ini dikali 5,
Terus kalau ini dibagi 3 lagi bisa nggak? Oh, nggak bisa. Coba lagi nih, ya kan? Misalkan ini dikurang 18, gitu ya. Terus ini ditambah berapa? Tambah 36. Terus ini dikurangnya adalah kurang 28. Kurang 18 ya, sorry. Ini ditambah 36. Nah, ternyata pas nih, ya kan? Atau kalau enggak ya berarti bikinnya begini. Ini itu adalah dikurang 18. Berarti kemudian yang ini adalah plusnya adalah plus 36. Kemudian ini lanjut lagi, ini adalah min 18. Nah, terus kemudian ini plus 36. Nah, berarti kalau kita perlakuan seperti ini berarti ini min 18. Kemudian berarti yang ini adalah plus 36. Nah, berarti untuk X-nya, X ditambah 36 sama dengan 27. Berarti X-nya sama dengan 27 dikurang 36. That means berarti X-nya sama dengan min 9. Ya udah, jawaban yang C, D, sama E udah fix salah. Kemudian untuk yang Y, itu adalah 63 dikurang 18 sama dengan Y. Berarti Y-nya adalah 45. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk masalah kenapa kok bisa dapat seperti ini tuh ya juga trial and error. Jadi nggak bisa langsung ketemu pastinya gimana. Karena pola berbeda, hasilnya pun berbeda. Gitu ya, soal beda bisa pola beda, hasilnya pun beda. Jadi nggak wajib sama. Jadi nggak ada tuh patokannya kayak gimana ya. Emang harus trial and error. Ya kadang-kadang yang inilah yang menyebabkan kadang kelamaan ngerjainnya. Kadang-kadang nggak ketemulah polanya kayak gimana dan seterusnya. Oke, untuk nomor 24, 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, X. Nah, kalau ini sedikit kelihatan sebenarnya, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, ada yang bisa dikali-kali nih. Ini dikali 3, terus ini dikali 2, terus ini dikali 4 nih, ya. Soalnya kalau misalkan ini tambah 3, tambah 5, tambah 10, tambah 17, bisa juga nggak nyambung, ya kan? Ataupun juga begini dulu mikirnya mungkin. Ini tambah 3, tambah 1, tambah 10, tambah 2. Wah, udah fix nggak konsisten ya. Jadi jangan dipakai. Atau boleh juga nih, pola tuh bisa begini juga nih. Nah, nyambung nggak? Nggak nyambung, ya kan? Karena mau ini dikali, nggak sesuai kaliannya. Ditambah pun juga nggak membentuk pola. Ya, kenapa ini ditambahnya adalah 12. Ini ditambahnya berapa? 20. Gitu kan? Nah, terus ini lanjut lagi, ya mungkin ada. Terus habis itu, ini misalkan ini plus juga nih, plus 11. Ini plusnya adalah plus berapa nih? Plus 18 ya. Plus 18. Plus 19. Nah, ini kenapa kok bisa langsung misalkan kita bikin ini langsung plus 27. Bagaimana dapatnya coba? Gitu kan? Nah, kalau ini kita hitung pun jadinya jawabannya 61. Nggak ada jawabannya. Nah, karena ini polanya masih ambigu. Nggak pasti. Karena biasanya kalau untuk pola itu minimal butuh 2 atau 3. Ya, kayak yang orange nih. Untuk memastikan lagi polanya benar apa enggak. Jadi ini di sini kalau walaupun misalnya polanya mungkin, tapi kalau nggak ada ya nggak bisa kepake. Gitu loh jatuhnya. Ya. Nah, di sini ini dikali 4, ya kan? Terus ini dikali 3. Kemudian ini dikali 2. Terus kalau di bawahnya nih, ini tambah 1, tambah 2, nah tambah 3. Nah, kalau kayak gini possible nih ya. Barulah berarti bisa kita katakan ini dikali 1. Jadinya X yang di sini adalah 37 kali 1. Berarti X adalah 37. Jadi jawabannya adalah yang A juga ya. Ingat, harus trial and error.
Emang kalau pola bilangan tuh ya gitu ya. Kadang kalau lagi suntuk apa gimana ya nggak ketemu. Tapi kalau emang lagi pas ketemu ya ketemu ya. Jadi tergantung lama waktunya aja sih. Kalau bisa mah pasti bisa kok ya. Optimis, semangat. Lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 23 dan nomor 24 ya kan. Kita lanjut ke soal nomor 25. Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai P dalam segitiga yang paling tepat adalah berapa? Ini juga sama kayak pola bilangan ya. Harus trial and error. Nggak bisa kalau soalnya begini tuh bakal jawabannya begini. Enggak. Nah, kalau kita cek nih, supaya bagaimana cara mengotak-atik misalkan 2 sama 5 sama 30 tuh kalau dihitung entah boleh tambah kali bagi kurang ya, supaya hasilnya 10. Misalnya nih contoh 30 dibagi dengan 5 kurang 2 sama dengan 30 bagi 3 10. Boleh nggak? Boleh aja ya kan. Nah, kira-kira ada lagi nggak polanya? Nah, kalau kalian ketemu, kalian boleh coba pakai. Nah, tapi kalau misalkan udah ketemu nih polanya kayak gini, coba kita aplikasikan dengan kan di sini pola aritmatik, pola operasinya sama nih. Berarti ini adalah yang di bawah dibagi dengan pengurangan atau selisih yang di atasnya. Jadinya bisa kita bilang berarti 45 per 9 dikurang 3. Nah, ini kalau kita hitung seperti ini, 45 dibagi dengan 6, ternyata jawabannya nggak ada nih, ya kan? Angkanya tidak bagus. So, apakah ini bisa dipakai? Gagal, ya. Jadi kalau emang misalkan sebelah kiri bisa dipakai, tapi di sebelah kanan nggak bisa dipakai, gagal ya. Karena berarti si pembuat soalnya ini tidak mau yang polanya seperti ini. Kira-kira gimana nih? Nah, kalau tadi kan ini nggak bisa ya, karena jawabannya ini hasilnya adalah bilangan desimal ya. 45 bagi 6 tuh berarti sekitar 7, nggak ada. Jangan bilang langsung 8 ya, nggak boleh. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri nih, kita pakai I think berarti ini harus warnanya sama ya, karena ini polanya sama, berarti 45 per 9 kurang 3 sama dengan 45 per 6. Yang jawabannya adalah 7, ya. Dan nggak ada di jawabannya 7, Kemudian lanjut lagi, pola kedua. Ada lagi nggak? Bisa nih, 30 dibagi 2 dikurang 5. Yang artinya 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita aplikasikan dengan yang sama di sebelah kanan. Berarti yang di bawah dibagi yang di sebelah kiri. Berarti 45 per 3 dikurang dengan yang di sebelah sininya, 9. Jadinya berarti 15 dikurang 9. Jawabannya 6. Oh, ada nih. Langsung tembak. Pasti jawabannya A. Seperti itu. Nah, kalau kalian nemu pola yang lain, kalian juga coba nih di bagian Q-nya. Ada enggak? Ya. Tapi kalau emang misalkan kalian coba polanya di P ada, di Q ada, selain jawabannya 6, kalian boleh share di kolom komentar ya. Karena saya seketemunya, saya ketemunya yang versinya yang ini dua ini doang. Kalau kalian mungkin punya lebih dari 2 versi, lebih dari yang ini, kalian boleh share aja ya. Oke, yang ini yang atas gak bisa dipakai ya, karena gak ada jawabannya. Tapi apakah mungkin polanya seperti ini? Mungkin aja, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 25-nya. Kita lanjut ke soal terakhir untuk soal nomor 26. Ini juga sama seperti soal nomor 25 yang pola bilangan ya. Jadi untuk mencari angka 23, dari angka 5, 3, dan 7 itu gimana sih? Nah, sekarang kira-kira gimana nih? Nah, untuk pola yang pertama yang mungkin terpikir supaya dapat 23, 5 dikali dengan 7 dikurang dengan 4 kali 3, yaitu adalah ini agak jauh dikit ya berarti ya, 35
dikurang 12 sama dengan 23. Nah, sekarang kita cek nih dengan pola yang sama. Berarti ini adalah atas dikali bawah. Berarti 8 dikali 5 dikurang dengan kiri dikali kanan. 4 kali 6. Jadinya 40 dikurang 24, jawabannya adalah 16. Ada nggak? Wah, ada. Langsung nih jawabannya B. Nah, kira-kira ada pola yang lain nggak? Nah, kalau kalian ketemu pola yang lain, kalian boleh share di kolom komentar aja ya. Karena saya baru ketemunya juga yang ini doang. Baru ketemu satu pola doang. Mungkin ada pola yang lain. Tapi ingat, kemungkinan besar kalau kita ketemu pola yang lain, cuman berlaku di yang A doang. Di segi 4 yang A. Segi 4B nggak ada hasilnya, Pak. Biasanya begitu ya. Tapi tidak menuntut kemungkinan, bisa jadi. Tapi peluangnya kecil banget kok, ya. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai soal TPS, ya, tes potensi skolastik untuk UTBK tahun 2019 dari pengetahuan kuantitatif dan penalaran umum ya, kalau nggak salah nih ya, kayak pola bilangan sama aljabar ya, atau bilangan bulat. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini. Akhir kata dari saya, kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, boleh di-share di kolom komentar aja ya. Jadi kita langsung aja di kolom chat di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.